Kadang-kadang Nggak ada salah sampai saya ya nyeleweng lah. Saya kasarnya saya nyelewengnya kan saya juga nggak ketemu orang sih, cuma ngobrol kayak gitu. Nggak salah. Sampean cuman butuh diperhatikan. Suami sampean nggak merhatikan, makanya cari suami lagi baru yang bisa memperhatikan sampean. Kalau saya begitu, malah enak aku kalau ngomong. Malah dasdes. Lho iya, sampean duwe dhuwit, sampean iso lapo-lapo. Lapo gak bahagia nang awake dhewe. Sampeyan iku lho wis kesel, Mbak, kerja. Untunge majikan sampean baik. Iya kan? Ya Ujiane mungkin di situ ya. Lah, ujiane di situ. Heeh, ujiannya yang lain gitu. Nah, kalau anak-anak kan majikannya nggak baik. Iya. Enek sing Makanya saya kan suka dengerin lihat YouTube Mas Andrew kan gitu, lihat mbak-mbaknya tuh kayak gini, Iya. majikannya kayak gini, Iya. kayak gini. Saya tuh selama ini gajinya standar terus, nggak pernah saya gaji tinggi enggak. Tapi saya alhamdulillah majikan saya kan baik, sama gimana saya ini ya baik ya, mungkin apa cobaan saya di sini dari keluarga saya sendiri, rumah tangga saya kayak gitu kali. Iya, sekarang anaknya udah pada gede, dikasih tanggung jawab, dikirimi anaknya sendiri, dia wet ya ling, nyowehno bapakmu, nek bapakmu pengin mangan nang warung cukup 200.000 selesai, sisanya anaknya. Sekolahmu bayar opo, bensin piro dikalkulasi, gak oleh brol-brolan. Aja dientek-entekno ya le, jatahmu sakmene ya, buke kerjane kesel. Ya kayak gitu. Terus sampean ke Hongkong, di Hongkong libur ya nyalon, libur ya pijet. Pingin tuku apa ya tuku apa, disenengno awake ya. Enek kungkung kok rada enom, rada seger. Halo lengloy, lehoy. Yamja. Oke. Saya tuh jadi takut sama kayak gitu. Orang saya suami saya kayak gitu, baru katanya enak punya bojo ganteng, lah bojo ganteng. Bikin sakit hati terus biasa. Ya sudah. Ada teman saya juga yang sama. Bahkan mobilnya habis, kebunnya habis, masih juga cinta. Aku juga heran. Untung Mbak. Untung gini, Mbak. Untung anaknya sudah jadi bidan. Anaknya sudah bidan, sudah kerja sendiri di Jakarta. Anaknya nyantol siji. Tapi yang ngono, nek cerita suamine kayak gitu terus aku ngomong piye lah, nek sampean cinta terus aku kon kudu lapo, wong sampean juga gak ucul. Kan kayak gitu terus. Kayak gini loh, Mas. Piye? Kok terserah saya perasaan tuh jadinya tuh gemes sama suami tuh, jadinya males, bukannya kok cinta. Ya nggak tahu itu namanya cinta atau enggak, tapi yang jelas saya itu kalau pulang males ketemu dia, males sama dia gitu. Cuman katanya saya kalau nggak pulang tuh kok ya kasihan anakku gitu loh. Terus misalnya kalau bisa saya pulang itu kok nanti apa saya itu nggak berdosa apa gimana, kok tentang saya udah bisa nama ini kok suami dibuang kayak gitu loh, Mas. Kan kebanyakan nggak berdosa sampean. Sampean nggak berdosa dan sampean tidak membuang suami. Wes tak kasih tahu. Tapi jalan hidup yang membuat jodohnya batasnya sampai di situ. Anak sampean gedenya kelas berapa? Saya tanya, anak sampean gedenya kelas berapa? Itu yang gede udah nikah, udah punya anak. Terus kalau yang kecil udah SMA kelas 2. Oh, senek masih kan? Masih dititipi duit kan yo iso ge adike to. Ya iya, makanya kan tadinya masih nikah kan mau di rumah, tapi kan karena bapaknya tuh kayak gitu, jadi kan istrinya nggak betah di rumah saya. Ya kan? Bener, mantu sampean ya moh, duwe maratuwa koyo ngono. Masih aku ya wegah. Iso-iso tak keplaki dhewe maratuwaku. Ngono. Anakku yang gede tuh akhirnya kan di rumah sana, di rumah istrinya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini. Soalnya kayak gitu. Cuma kan kadang saya bilang itu saya suka kan, saya sama bapaknya saya kan nggak pernah, maksudnya telepon apa itu komunikasi jarang banget ya. Kalau nggak ada butuhnya kan nggak pernah. Nah ini saya pun akhirnya kan juga kayak gitu. Cuman tiap bulan kan tetap saya kasih kan, Mas. Maksudnya kan masih ada anak. Saya takutnya anaknya nggak dikasih makan, anaknya nggak dikasih jajan kan, saya khawatirnya di situ. Jadi kan tiap bulan masih saya kirimin kan, tetap tanggung jawab saya gitu. Cuman kadang kan anak saya yang gede saya tanya, bapakmu ngapain ini terus itu emang
Kadang saya suka cerita sama anak saya yang gede, itu bapakmu kayak gini, alah biarin aja lah Bu, Ibu nggak usah mikir kalau bapak ngomong apa-apa, terserah, nggak usah dipikir, nggak usah terserah Ibu aja, yang penting Ibu itu apa yang dipikir Ibu itu yang dilakuin aja, nggak usah ini orang pinter itu juga nggak bisa diatasin kayak gitu. Samen ngomong sih, saya kasih tahu samen cerita anak samen kayak gitu tak hitung sama saya ping 5 loh pisan. Jadi bulet ceritanya balik dan saya hitungin ya menitannya sudah 45 menit sampai ngomong sama aku dan 5 kali. Jadi gini, sekarang anak iki cowok apa cewek yang SMA? Ya SMA cewek. Nah, ya sudah itu dijadikan aja. Itu bagaimana dia bisa sekolah, sampean bisa kuliah, sampean fokus ke anak sampean yang perempuan. Jadi sampai dia akhirnya nanti dia lulus ya, sampai dia mau kuliah belajar yang rajin, kampusnya dipilih, sekolahnya di mana. Ya, Nduk, sing pinter ya, Nduk. Buke golek duit nang kene. Sampeyan aja cepet nikah dhisik, nek iso sekolah. Tapi yo piye nek anjene sampean tresno karo wong lanang yo wis Ibu gak iso piye-piye, tapi nek sampean iso sekolah, iso kuliah, nanti wisuda Ibu pulang. Lho wis to. Nek sampean punya rezeki anak yang perempuan disuruh terbang ke Hong Kong, majikan sampean pasti nggak akan keberatan. Ngasih rekomendasi. Terus bapaknya dibuat? Enggak, bapaknya di rumah duduk manis toh. Duh, enggak, sampean enggak perlu ngusir kan, omah itu juga sampean sama suami. Enggak usah diusir. Cuman anaknya yang datang ke sini. Nanti kalau anaknya sudah gede, ya kan, sudah kuliah, sudah menikah, sampean pulang ke anake sing wedok, apa anake sing lanang. Nangone besan gak apa-apa. Mulai nangone bapake nyunguk, oh jek sehat, jek urip, oke, balik. Kan sampean males karo bapake. Wis arah-arahan. Iya, Mas, habisnya kayak gitu. Gimana apa lah iya, sampean wis males, wis aras-arasen tapi gak gelem dicerai. Ya ngono ae. Sampean sampai di Hong Kong aja terus. Engko sampai anaknya kuliah, sampai anaknya mau kan, Mas. Kenapa? Kan dianya yang nggak mau pergi dari saya. Ya nggak apa-apa, biarin aja di situ. Nggak apa-apa. Makanya kan masih kadang bertahannya di sini kayak gitu, nggak pulang, kasihan anak pulang itu begitu ngeliat orang ya anaknya aja, anaknya yang dibawa ke sini wong wis gede kok. Apa kudu tak kancani? Sampe nukokno tiket aku tak jempute, tak terno rene nang ngene sampean. Lho ya ayo gelem aku. Glani ya no. Cuman gitu aja kok, cuman kangen anake kok. Ya ayo ora kangen bapake. Ya oke. Bapake gak iso dikangen nih lho, Mas. Lah ya sudah, wis ora usah dipikir. Saiki sing dipikir banter iku piye? Besok anake gelem gak kuliah kedokteran, gelem gak dadi pengacara, kuliah hukum, ekonomi, kan iku. Iya, pengennya kan saya udah mbabu anaknya ya biar pinter. Lah iya, apa anake sampean tak ajari berangkat ke Jepang, ya. Sekolah di sana. Dapat beasiswa. Ayo kita omongin sesuatu yang bermanfaat ae, aja diomongin sesuatu yang gak enek gunane. Dibahas bulan baleni ya kan. Bosan ya Mas, tapi kadang ya mumet kok mikir. Ojo mumet domongi. Ini aja tuh. Masa hidup saya tuh kok enggak jalan, mangga orang satu itu aja yang di otak saya itu. Yo sampean puasani Senin Kemis, sampean sholawati bendino, wis ojo sampai bosen. Terus fokus pemikiran sampean nang ngene anake sesuk kuliah kongkon sing piye, nyepakno sing opo ngono kan. Terus sangune kongkon nyepek dhewe, STNK BPKB titipno mase apa titipno mbae. Jadi ben ora digadekno. Ngono ae lho. Gak ada masalah itu. Anak sudah gede pasti dijak mikir sudah tahu. Engko ya dijale nggone mbah ae ya ben gak dijupuk bapakmu, gak digadek-gadekno. Ngono ae, mulih ya tetep nang kamare kuno. Nek perlu sepedae digembok, dirantai ben bapake ya ora iso gawe kan ngono. Kan gampang urusan ngono iku. Itu kan beres. Sampean di sini kandhani ketemu enek wong lanang, lengloy, oke, yamja, ayo. Ngono kan. Terus dhek sayang ambek sampean. Aku kowe tak jak rabi gelem ora? Wis gaspol. Penak toh? Ambil aku tuh Mas, orang yang itu aja udah dibaikin seperti itu nanti ya takutnya bagaimana lebih parah lagi.
Jadi mikirnya fokusnya anak aja. Nggak apa-apa. Sampean juga berhak bahagia. Bagi saya setiap manusia berhak bahagia. Soalnya sampean mungkin nggak tahu metu gak ndelok wong tuwek gandengan. Sampean nggak ngerti ya? Sampean ngerti nggak? Sesuk hari Minggu tanggal 15 tak kasih tahu. Mbak-mbak itu masih gadis, masih perawan, umure 48, sudah ngentasno dulur-dulure. Minggu besok dia mau nikah sama orang Hongkong. Pacaran sama orang Hongkong 15 tahun. Dijak nikah ket biyen-biyen gak gelem-gelem. Nek didelok rupane, ya bagiku gak ayu, tapi atine apik. Makanya wong Hongkonge jatuh klepek-klepek, dijak pulang ke Indonesia, dijak nikah siri. Kemudian balik nang Hongkong, baru bojone iku siap resmi. Aku ngeterno juga kemarin di lembaga pernikahan di Simsacoy. Hari Minggu dia mau nikah. Dan aku seneng, Mbak. Delok mereka bahagia itu aku seneng. Bojone yo baik hati, perhatian, tapi yo ngerti dhewe wong Hongkong nek tuwek lanang kan yo memang rodok kenyeh. Tapi cinta, sembarang kalir ditukokno, dikancani terus digandeng. Umure lho gak enom, Mbak. Umure gak enom, 4, 8, Mbak, luweh tuwek timbangane sampean. Baru pertama kali nikah. Yo bahagia. Ngejak mangan. Aku anakku malah sudah 2. Ayo. Apa? Punya cucu ya aku malah sudah punya cucu loh Mas 45. Nah mangkane. Iku sing 48 aja iso nikah. Apa meneh sampean 45? Yo genah. Wis ora usah mulai ritek. Manggon nang Hongkong. Piye? Ya Allah. Heeh. Wis. Piye? Sampean baleni meneh, ngomong teko ngarep meneh. Enggak, Mas. Sesuk dolen nang omahku lah, nek prei. Ada libur enggak? Mana? Liburku enggak tentu, Mas. Soalnya kan aku kan ngasuh mbah ya. Mbahku itu enggak divaksin, jadinya bosku itu gitu. Maksudnya lebih suka aku di rumah, jangan libur kayak gitu. Oh ya sudah, ya wis. Kalau saya minta libur itu dikasih sih gitu. Ya sudah, kalau mau minta libur main ke sini ke rumahku. Hari Minggu rawane guyon-guyon. Wis, lupa nanti sampean mikir, "Oh iya ya tibake. Oh iya ya, aku jek iso ayu, jek iso macak lah. Ngrentengi lanang loro telu oke lah." Tadinya saya sering libur, tapi semenjak corona ini udah jarang libur, Ya, Mas. bagus lah. Bagus lah lembur, duitnya gawe anake kuliah. Anake dijak rene, ditumbasno tiket. Gak perlu sing larang-larang. Numpak Scott, numpak Scott, Tiger. Saka Surabaya, budal. Kan gak salah ya Mas ya. Sekarang kalau saya cuekin saya gak salah, Mbak. Tak baleni maneh. Ora salah. Sampean bener. Ya, saya gak dosa. Gak, sampean gak berdosa. Sampean sebagai wanita itu sudah nyembadani sembarang kalir. Nek enek sing ngomong sampean dosa, sing ngomong sampean ngene, iku berarti wonge naksir sampean tapi gak kesampean ngono. Lah omongnya itu swarga itu nunut, neraka katut gitu kalau sama suami ya. Enggak lah. Gitu. Enggak enek hukume. Justru sing mlebu neraka iki bojone. Nek aku duwe bojo koyok sampean, Mbak, tak parani nang Hongkong. Tak golekno aku nyambut gawe, simpenan dhuwitmu. Gawen tuku sawah, gawen tuku apa nyekolahno anakmu. Ngono nek aku. Aku tak golek iki, aku tak coker-coker dhewe lah, is okay. Anakmu sing penting kuliah. Tak jogone. Nanti tak beliin apa-apa jadi jual kok malah. Ya mangkane, berarti kan pekok. Wong pekok ya diguwak. Ora kanggo gawe. Wis bojone nyembadani dek ora kerja nang omah ngrokok jedal-jedul. Ngopeni anake ae. Saiki ngribuki sampean maneh, guwak nang kali, Mbak, ora kanggo. Bapakku sih tak wet-wet, apa tak rabekno? Sampeyan nambek bapakku ah. Bapakku dudo. Lho, bapakku gelem lho. Bapakku dudo. Kelahiran 57, umure piro saiki?
Sudah piro paling? Sudah 7 gak sudah 8, meh 70 lah. Ben sampean bahagia. Tak kon manggon nang nggone kebon sak hektar, isine kopi. Tak kei omah-omahan nang dhuwur. Ayo. Di mana itu, Mas? Payakumbuh, Sumatera Barat. Oh, itu Masku di sana itu Payakumbuh, ada Masku di sana. Nah, kandhanono. Situ Joh Banda Dalam, Subarang Tabek. Tanah paling atas punyanya Sandro, tahu dia. Masku kandung di sana di Payakumbuh. Nikah sama orang Payakumbuh. Lah, piye? Tak cedekno mbek Mas sampean karo bapakku piye? Bapakku nek rabi maneh ora tak oleh manggon nang omah kuno. Karo bojomu manggon nang omahku kebon tak gawekno gubuk aku ngomong. Tak gekno omah-omahan. Piye kurang penak piye? Lho, adikku di Jepang. Ayo. Suplai, gak usah khawatir. Aku di Hongkong, adikku di Jepang. Piye? Penak, kurang piye? Opo anake sampean sekolah, belajar basa Jepang, kuliah nang Jepang. Adikku sing ngajari, ayo. Kurang penak piye? Ayo, wis aja sumpek uripe sampean. Akeh sing ngarep karo sampean. Mbok rentengi 3-4 lho iso. Ya. Sudah tua, Mas. Loh, ya syukur, berarti kan sampean wong apik. Tak kompori bolak-balik kon golekne ya ora gelem ya wis lho. Wis aja dibahas maneh. Cuma takut di situ. Yang udah saya baik-baikin aja seperti itu, nanti saya nggak takutnya lebih parah, jadi mendingan ya udah biarin itu saya tak. Yo, enggak. Mbak, menungso iku bedone sifate beda-beda. Ora enek menungso sing sifate padha. Sampeyan yo takut ae. Takut ora enek gunane. Kita berhak punya kebahagiaan. Kanggo gawe diterusno, gak kanggo ya dibuang, golek ijole neh, kan ngono. Ijolnya ya pasti susu. Iya, dijolno sampean ini. Aduh, Mbak, tolong jangan perasaan sampean, hati sampean, pikirannya sampean itu terkungkung dengan hal-hal itu ae. Donya iki ombo. Sampeyan jalan-jalan. Koncoku ya gitu ngomong lek. Koncoku ngomong bojone gini udah susuin aja gitu lah. Iya. Mbok tak ewangi nyusui. Koncoku akeh pengacara, bubar jalan. Ya, Mas. Ya njaluk gono gini omahe kekno ae. Engko sampean golek neh, gak usah bingung. Wah, udah pernah loh Mas kayak gitu, aku mau dijual sama dia. Iya gak apa-apa jual. Nek rumahku dijual, kamu juga tak ijolno. Lah sampean nek atine ayem, enggak, sik sampean atine ayem, gawe omah maneh kan ya iso. Ya iyalah Mas. Lah iya, kecil wong Hongkong nek dilawan. Sampean ngerti enggak bojoku? Sampean ngerti enggak bojoku? Bojoku iku ya, aku iki bojo ketelu, Mbak. Iku dundunan Hongkong iki ngono, Mbak. Dundunan Hongkong sing temenan iki ngono. Ora kanggo gawe gua. Weh, Mbak wis bengok-bengok, Mbak. Njaluk diapakno, Mbak. Enggak apa-apa. Ya camai lah. Camai lah. Oh, sampean rambut sik, ganteni Pampers. Enggak apa-apa. Oh enggak, bisa jalan. Nanti suruh beliin barang kayak gini, ya udah. Loh ya, gak usah khawatir. Tenang. Wow, urip dinikmati jalan-jalan mangan bakso, pengin mangan mie ayam. Pengin tuku sandangan apik. Saya bisa membahagiakan diri saya sendiri cuman kayak gitu. Saya pengen ini ya beli. Saya pengen itu ya beli. Cuma Iya, kayak gitu sip. doang. Saya bisanya Sip. membahagiakan. Betul. Bila perlu anak wong lanang kena dituku, ngono lho. Nyari nangis ngakak-ngakak iki. Piye sampean iki? Ya Allah, apa sampean yang maksudnya aku suruh beli ada lagi. Loh. Loh nek sampean ngesir ganteng cocoknya dituku gelem dituku kok susah amat. Aduh, kayak gitu. Saya kan bisa membahagiakan diri saya gini. Kadang kan saya sampai gini. Aku itu kerja capek-capek. Pengen beli ini ya beli. Pengen ini kayak gitu. Iya, betul. Gak salah. Wes. Saya cuma gitu. Ditanyain anaknya nanti mau sekolah mana? Mau nggak sekolah ke Jepang? Dicariin caranya.
Oh iya Mas, itu udah kan ini kemarin saya waktu habis kontrak mau renew yang ini ya. Ya. Kemarin yang ini kan saya nggak pulang ke Indo. Jadi saya udah dikasih duit tiket. Nah, kalau misalkan ini bos saya itu pulang kemarin kan dia bilang kalau kamu mau pulang ya pulang, nanti saya ituin tiket. Itu tiket berarti saya sendiri yang beli ya? Loh. Sampean kemarin udah enggak, kalau pulang cuti berbayar itu majikan bayari tiketnya. Kalau renew beda lagi. Kalau renew beda lagi. Yang kemarin kan habis kontrak kan renew lagi ini kan? Kan otomatis renew lagi ini kan bulan 4 ini kan udah dapat setahun saya renew itu. Dapat cuti 7 hari. Kalau misalnya ini cuti saya tiket itu kan waktu pas kemarin renew itu kan saya udah dikasih, kamu ditanya kan saya, kamu pulang enggak, saya nggak pulang Indo kayak gitu kan, otomatis kan saya udah dikasih tiket kan yang waktu tahun kemarin itu gitu gitu kan. Nah kalau misalkan ini saya dapat 1 tahun ini cuti, itu majikan beliin tiket apa saya beli sendiri? Lah kan sudah dikasih katanya sampean duitnya cuti. Ya, berarti. Tapi cuti enggak, yang dikasih itu cuti yang kemarin apa cuti yang tahun kontrak baru ini? Yang tahun kemarin. Lah, ya sampai majikan yang beliin. Tiketnya ini misalnya saya ini cuti, majikan beliin tiket. Iya, kan kontrak baru. Oh. Cuman 7 hari. Yang kemarin nih, yang kontrak saya kemarin habis itu kan saya dikasih duit tiket sama cuti tahunan gitu loh. Lah, ya yang tahun kemarin berarti kan yang kontrak kemarin duitnya. Berarti kalau ini kan kontrak baru ini, iya. Kalau saya cuti tetap majikan gitu ya, beli tiket gitu ya. Betul. Oh iya. Ya udah gitu aja. Makasih ya Mas ya. Ya, cari cowok masih banyak. Ya. Ya maaf ya udah ganggu banyak waktunya. Tidak. Pokoknya sampean. Waktunya buat saya udah 1 jam ini. Iya. Terima kasih banyak. Semangat pokoknya ya. Semangat ya. Loh, jangan nangis Mbak. Ngakak. Enggak Mas. Makasih Mas Andrew udah mau dengerin. Iya, itu. Siap. Mau dengerin unek-unek saya, dengerin itu semua kalau kesah saya. Siap. Semoga makin lancar YouTube-nya, makin rame ya. Amin. Makasih. Sehat selalu Mbak ya. Semangat yuk. Bye-bye. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gila, 1 jam teman-teman dengerin curhat is okay fine. Kita lakukan karena bagian dari job. Kita membuat orang menjadi lebih lega untuk bisa bercerita. Itu saja. Sekali lagi sehat selalu buat semuanya, selalu semangat dan tetap punya harapan. Dan jangan lupa bahagiakan untuk diri kita sendiri. Sehat selalu dan keep stay tune in my YouTube channel and see you. Bye-bye.